kita mulai pelajaran hari ini, Bapak minta untuk satu orang memimpin berdoa. Nanti Jadi tempat duduk. Ya, kita belajar untuk akan kita memperhatikan pelajaran malam hari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat, Sehat saja. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Dimohon bersuara. Bapak panggil namanya. Habib Sumawati, Hadir Pak. Astri, Hadir Pak. oke. Fakri Mendri, Hadir Pak. oke. Sylvia Utasari, Hadir Pak. Didi Maisa, Hadir Pak. oke. Alhamdulillah dari semuanya. Di Anda semua pernah tidak rasanya Anda mengalami sebuah kondisi di mana hal yang Anda lalui itu sangat sulit. Nah, pernah. Kapan kira-kira? Coba Astri. Kapan rasanya Anda pernah mengalami rasa permasalahan yang sangat sulit rasanya Anda hadapi? Semester ini Pak. Dalam hal apa? Keluarga. Keluarga. Oke. Masalah keluarga. Keluarga. Oke, masalah keluarga. Masalah keluarga itu pasti dialami oleh setiap orang. Namun cara orang menghadapinya berbeda-beda. Ada orang yang ketika diberikan masalah itu down. Ada yang ketika dihadapkan masalah dia nangis. Ada yang dihadapkan masalah dia berkeluh kesah, dan itu hal yang wajar kata Allah SWT. Sudah dijelaskan dalam Quran bahwasanya manusia itu memang suka berkeluh kesah. Sehingga ketika Anda semua dihadapkan sebuah masalah, dibutuhkan suatu sikap yaitu sabar. Allah bilang innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika melakukan sabar dan sholat itu, maka timbul lagi sifat yang ketiga, yaitu ikhlas. Oleh karena itu, materi kita sekarang silakan lihat buku cetaknya. Silakan lihat buku cetaknya bab ke-7. Akan dibuka bab ke-7, di mana di bawahnya sudah dicantumkan sebuah ayat. Kalau yang buka Quran silahkan buka surah ya, bab 7 kelas 11. Kelas
Jika belum, silakan buka Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 27 sampai 29. Ya, menguatkan. Oke, jadi materinya tentang penguatan iman. Penguatan iman itu ada beberapa cabang, nanti kita bahas Setelah kita baca Quran. Silakan buka surah Al-A'raf. Sudah? Oke. Pak minta dulu satu orang bacakan ayat pertama sampai wakaf saja. Ayat 27 sampai wakaf. Jadi Pak minta pertama ada Astri. Makanan. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Oke. Silakan dibacakan artinya sampai wakaf saja. Wakafnya tadi ya sampai sawatihima, biasanya di sana ada koma. Atau habiskan saja ayatnya kalau sanggup. sanggup. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ada yang buka Quran? Oke, coba silakan bacakan artinya. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Oke. Jadi dalam ayat ini kita bisa lihat bahwasanya yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak punya iman itu setan. Syaitan ini rajim yang dirajam. Boleh? Rajam ini bukan dikutuk ya, memang setan itu memang pernah dirajam. Makanya diberikan nama syaitan rajim. Oke, jadi manusia itu terbagi atas dua golongan. Jadi yang pertama itu golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua tidak. Dari dua kata ini, di antara perbedaan-perbedaannya adalah pada keyakinan. Apa arti iman diri? Percaya, Pak. Percaya atau meyakini. Oke. Kalau menurut Fahri, yang menjadi iman yang dimaksud di sini, iman apa? Percaya atau meyakini apa? Apa yang harus diyakini? Apa kita meyakini teman, saudara, atau orang tua? Siapa yang harus diimani dalam mata pelajaran ini? Iman kepada Allah. Oke, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Lalu yang ketiga, diri iman kepada Apa? iman kepada satu Allah, dua malaikat, tiga Rasul. Yakin? Tak.
Oke, bagus. Kitab, baru kemudian rasul, dan nabi. Kemudian amin. Pada baik, pada buruk. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ayatnya yaumul akhir. Bulan terakhir saya pada qadar atau takaran Allah sudah Allah takdirkan kepada kita. Oke. Jadi iman itu ini merupakan pembagian iman, pengertian daripada iman. Sedangkan iman itu sendiri terdiri atas 70 cabang. Di antaranya yang paling kuat adalah sekuat-kuatnya iman adalah la ilaha illallah. Dan selama-lamanya iman adalah mengambil sesuatu yang menghalangi jalan, atau seperti ada paku di jalan atau sampah. Maka oleh karena itu anak-anak didik Bapak yang beriman, coba lihat di bakunya ada sampah atau tidak? Ada. Nah, silakan diambil karena itu merupakan bagian daripada iman. Oke. Silakan kondisikan tempat duduknya senyaman mungkin. Senyaman mungkin dan masih dalam tetap ranah kesopanan. Oke. Yang pertama, cabang iman yang kita pelajari adalah menjaga kehormatan. Bagus. Atau dalam bahasa Arabnya muru'ah atau menjaga kehormatan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa setiap muslim? Mengapa tidak muslimah saja? Kira-kira muslimah oke, menjaga kehormatan dengan menjaga pakaiannya contohnya. Menjaga kehormatan dengan menjaga dirinya. Kalau yang muslim bagaimana contohnya Pak Kri? Cara menjaga kehormatan seorang muslim? Oke, pakai pakaian sopan boleh. Lalu ada lagi? Boleh menjaga diri. Menjaga nama baik. Oke. Kita sekarang menggunakan media. Silakan dibuka situs yang namanya menti.com. Buka di Google-nya menti.com. Dengan buka yang lain. Oke, kita pakai situs yang namanya menti.com. Masukin kodenya 54 5492 50 85.
Sekarang Bapak minta respon dari anak-anak didik Bapak semuanya. Apa yang kira-kira Anda ketahui tentang menjaga kehormatan? Oke, ada yang jawab satu. Oke, menjaga kemuliaan diri, menjaga harga diri, patuh pada syariat. Oke, ini anak diri Bapak ada 5 ya, lima responnya. Kalau lebih boleh, bagus. Benar Pak, aku nggak tahu 92, 20, itu 8 85. Oke, udah ada 4 respons ya. Oke. Udah cuma ini? Gak ada lagi? Udah Pak. Oke. Jadi menjaga harga diri, patuh pada syariat, dan menjaga kemuliaan diri itu bisa kita gabung untuk kita simpulkan bahwasanya menjaga harga diri itu dengan mengikuti yang namanya syariat, dengan mematuhi syariat. Contohnya adalah berpakaianlah sesuai dengan syariat. Oke. Jadi orang Islam itu harus terhormat, diantaranya seperti yang perempuannya terjaga dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak berhenti pada pakaian saja. Nah, anak didik semua juga harus menghindari diri dari yang namanya meminta-minta, yang namanya meminta ini banyak ya, apalagi zaman sekarang minta traktiran pada teman-teman, contohnya. Meminta traktiran pada teman-teman termasuk dalam kategori meminta-minta. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira bagi anak didik Bapak semuanya, menjaga diri ini dalam rangka keimanan. Jika seorang tidak menjaga diri, apakah orang tersebut bisa dikatakan tidak beriman? Atau menjaga tidak melakukan 4 sifat tadi, apakah orang tersebut bisa dikatakan beriman? Dengan mereka tidak menjaga sifat yang 4 tadi itu, ada yang di judul kita, menjaga kehormatan, zuhud, ikhlas, dan yang lainnya. Apakah mereka dengan tidak menjaga itu mereka termasuk orang tidak beriman? Tidak. Kenapa tidak? Karena orang yang tidak menjaga kehormatannya berarti mereka tidak punya iman kepada Allah SWT. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa kira-kira yang Anda ketahui tentang zuhud? Apa kira-kira yang Anda ketahui tentang zuhud? Kira-kira apa itu zuhud? Ini belum ada responnya. Sudah ada 1, 2, 3. Oke, meninggalkan kesenangan dunia, lebih mementingkan ibadah. Ada lagi, menyerahkan diri kepada Allah. Oke. Mementingkan akhirat. Oke. Oke, sudah ada 5 respon. Jadi zuhud ini terbagi atas 2. Yang pertama
Ada yang namanya zuhud secara rohani, ada zuhud secara jasmani, itu yang tampak. Yang tampak ini cara kita berpakaian, cara kita melakukan sesuatu itu tampak bahwasanya kita rendah hati. Zuhud ini adalah kata lain dari sederhana atau rendah hati. Jadi ketika Anda semua bersikap zuhud, maka otomatis menjaga kehormatan Anda pun ikut naik. Jadi pernah ada suatu kisah seorang Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur ya. Kenal sama Umar bin Khattab? Tahu kisahnya. Oke. Jadi pernah di suatu saat Umar bin Khattab ini datang untuk menjemput kunci Baitul Maqdis. Kunci Baitul Maqdis ini dipegang oleh salah seorang pendeta. Seorang pendeta ini kemudian awalnya bukan Umar yang datang, namun orang lain. Namun pendeta tersebut tidak mau kalau bukan pemimpin kalian yang mengambil. Kemudian Umar datanglah. Ketika Umar datang itu, Umar datang dengan sahabatnya dengan membawa 1 ekor unta. Atau kalau dalam bahasa kita yang sering kita lihat itu orang-orang yang memang kendaraannya 1 berdua gitu. Unta ini bukan sesuatu yang terlalu mahal. Yang mahal itu ketika itu kuda. Lalu Umar pergantian dengan salah seorang sahabat yang lain naik ke unta tadi. Ketika menjelang bertemu dengan pendeta tadi, kebetulan Umar yang di bawah, giliran Umar yang di bawah berjalan. Maka pendeta tadi heran, mana yang Umar sebenarnya? Kemudian beliau begitu takjub mengetahui bahwasanya Umar yang berjalan kaki, bukan Umar yang naik unta. Oke. Dalam buku cetak ini juga ada yang terkait dengan zuhud ya. Pak, berarti Umar itu memiliki sifat rendah hati ya? Oke, sebentar. Jadi para sahabat itu tergolong pada orang-orang yang beriman. Di antara output dari iman tadi melahirkan berbagai macam sifat, di antaranya sifat zuhud atau sederhana tadi. Sehingga setiap sahabat yang beriman itu pasti mereka akan memiliki sifat yang kita pelajari ini. Oke, pada Pak B, Iya Pak. boleh dibacakan hadis riwayat Abu Dawud tentang zuhud? Sebentar Pak. Yang lagi buka buku cetak siapa? Nah, silakan Ami dibacakan. Artinya, bukan. Artinya saja. Panjang hadisnya. Dari Sauban. Iya, dari Sauban, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian Islam. Lainnya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut pada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Oke. Itu adalah bentuk zuhud yang secara jasmani. Maka kebalikannya adalah penyakit al-wahan tadi. Al-wahan tadi merupakan cinta dunia dan takut mati. Sedangkan zuhud ini mereka benar-benar meninggalkan dunia. Contohnya ini yang dikatakan oleh saudara buat, yang teman-teman buat, itu meninggalkan kesenangan dunia. Oke. Kemudian ada yang namanya zuhud secara rohani. Zuhud secara rohani ini adalah ketika dia beribadah, dia tidak menampakkan atau melihatkan wujud daripada ibadahnya. Ia berusaha beribadah itu secara sembunyi-sembunyi agar tidak dikira orang sebagai orang yang soleh dan lain sebagainya. Boleh contohnya? Boleh, bagus. Oke. Next, boleh direspon lagi. Apa yang kira-kira Anda ketahui tentang ikhlas?
Oke, lapang dada boleh. Merelakan. Apa lagi? Melupakan kebaikan kita, boleh. Merelakan. Oke. Tidak mengharap imbalan, boleh. Ada lagi? Oke, tidak mengharap balasan. Sebelumnya, Bapak minta Anda untuk menghayalkan sesuatu. Pernahkah Anda buang air besar? Pernah? Pernah buang air besar? Pernah. Oke. Jika tidak pernah buang air besar, maka Anda semua sudah masuk surga. Jadi di surga itu gak ada lagi orang yang buang air besar. Di neraka ada Pak? Gak tahu Bapak. Bapak belum pernah ke neraka. Pertanyaan yang sana. Oke, jadi ketika Anda buang air besar, ketika terasa atau punya keinginan atau punya hajat untuk buang air besar, apa yang Anda lakukan? Mencari yang namanya WC atau toilet. Oke, setelah mencari toilet, apa lagi yang Anda lakukan? Ya, melakukan hajat Anda semua. Lalu setelah Anda lakukan hajat itu, apakah pernah Anda pikirkan ini kotoran perginya kemana? Pernah tidak? Tidak. Oke, bagus. Jadi itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dalam mendefinisikan perbuatan ikhlas. Ketika perbuatan tersebut bisa dilakukan secara ikhlas ketika contohnya Fakri teringin berzakat 100 juta contohnya. Ketika terpikir ingin melakukan zakat 100 juta, maka yang Fakri lakukan adalah langsung mensalurkannya, melaksanakannya. Dan itu dilakukan di sebuah tempat yang tertutup. Apakah Anda semua BAB di tempat yang terbuka? Tidak, tentu mencari tempat yang tersembunyi daripada orang. Oke. Jadi toilet itu memang tersembunyi daripada orang. Walaupun itu toilet umum, tidak mungkin rasanya Anda berada di dalam itu dengan keramaian orang. Nah, berdasarkan definisi itu, kemudian ketika Fakri sudah melakukannya, sudah melakukan hajatnya dengan menyumbangkan itu, Fakri tidak pernah bertanya lagi, uang ini saya pergikan kemana, untuk siapa, dia menggunakan untuk apa, tidak pernah lagi disebut-sebut oleh Fakri. Nah, itulah definisi yang dilakukan oleh definisi yang disebutkan dengan ikhlas. Dan tidak bertanya lagi terkait dengan satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Coba bacakan Fahri. Bacakan surah Al-Ikhlas. Oke, setelah Fahri bacakan surah Al-Ikhlas, apakah pernah Fahri menyebutkan lafaz ikhlas sendiri? Tidak. Dan itu bermakna kata para ulama bahwasanya ikhlas itu tidak perlu diadakan karena akan terasa secara batin. Oke. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang malu? Malu bagian dari iman. Oke, bagus. Bagus. Oke, bagus. Apa lagi? Apa yang Anda ketahui, boleh dibikin contohnya atau dibikin pengertiannya juga boleh. Ada yang terbayang oleh Anda ketika mendengarkan kata malu. Tanya Bakri, ih malu gak pakai baju, tulis loh. Apa itu? Ada dasarnya apa? Bapak ini memang sedikit mengarahkan. Ada aja Bapak ini kerja. Bakri malu kalau gak pakai baju. Kalau apa? Enggak apa. Kalau di dekat orang malu.
Pak. Malu. Terus kalau mandi pakai gimana? Biasanya mandi pakai baju aja Pak. Oh, oke. Iya Pak, dibuka Pak. Dibuka. Nah, berarti bagian dari malu itu jika berkaitan dengan orang lain dan atau dengan pihak ketiga atau dengan pihak yang mungkin memperhatikan kita. Di antara perbuatan malu itu yang paling utama adalah malu kepada Allah. Bagus. Malu kepada Allah, orang yang malu kepada Allah ia akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gini. Kenapa malu? Iya. Oke. Dan malu itu juga ada malu pada manusia. Malu pada manusia itu malu melakukan maksiat di depan orang lain, malu dalam korupsi. Kalian sekarang kan pejabat-pejabat itu nggak ada malunya kan? Sering korupsi itu dadah-dadah aja gitu. Ya. Oke. Karena mentimeter kita udah habis dan materi kita tidak juga sudah habis juga. Silakan Bapak kasih Anda waktu 3 menit untuk melihat buku cetaknya masing-masing. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan latihan evaluasi. Ya, silakan. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit ya untuk melihat bukunya. Oke, silakan. Oke, silakan baca. Jadi kelas tadi Anda memiliki beberapa tingkatan. Di antara tingkatan kelas itu ada berapa nih? Ada yang pertama apa? Ikhlasnya orang-orang. Silakan lihat buku cetaknya. Pak suruh buka buku cetak tadi bukan buka. Apa? Orang awam. Lalu yang kedua di kelasnya orang awas, orang yang dikhususkan. Kemudian kelasnya orang yang khusus lagi daripada orang khusus. Dan di kelasnya orang awam itu adalah di kelasnya seorang yang apabila ia melakukan sebuah perbuatan baik, maka dia berharap tentang keduniaan. Contohnya saya berharap saya akan sembuh dari penyakit saya akan jika saya dengan saya bersedekah ini semoga Allah berikan saya rezeki yang berlimpah. Kemudian ada ikhlasnya orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini ikhlasnya itu lebih kepada hal-hal yang bersifat pahala. Semoga dengan rezeki saya ini, semoga dengan sedekah saya ini Allah berikan saya pahala yang berlimpah, Allah ampuni dosa-dosa saya dan lain sebagainya. Kemudian ada ikhlasnya orang khusus lagi daripada yang khusus. Itu mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu menit lagi untuk baca buku. Silakan lihat tentang hadis-hadisnya, tentang Al-Quran, surah apa saja, tentang ikhlas, tentang zuhud dan lain sebagainya.
Silakan dilihat. Surah tentang ikhlas itu surah apa, ayatnya apa, tentang sunat apa, tentang menjaga kehormatan apa surahnya. Silakan dilihat. Oke, sudah? Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai. Oke, silakan bergabung, tulis namanya, boleh dibikin nama, pokoknya harus mencerminkan dengan karakter teman-teman semuanya. Ya, harus pakai apa? Harus pakai nama. Boleh dibikin gigi coklat, tapi jangan coklat saja. Silakan dibikin. Pakai itu Fahri yang selalu disakiti. Astri doang, Sylvia aja. Silakan. Oke, ada 2 orang. Asia ini siapa? Astrid. Astri. Anim anak Facebook. Anim selalu setia. Anim dia. Oke, kita mulai. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap-siap untuk pertanyaan pertama. Kuis. Di bawah ini merupakan tingkatan ikhlas secara berurutan, artinya dari bawah sampai ke atas. Oke, dapat jawaban? Oke, jawaban yang menangnya adalah yang biru. Oke, Astri memimpin. Selanjutnya, siap? Siap, Pak. Oke, next. Dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari bahwa yang dimaksud kekayaan itu adalah kekayaan intelektual, ada kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan pikiran. Oke, Siapa salah tuh? lumayan cepat ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, Riri, fokus Riri. Apa kejauhan kan kelihatan? Oke, kita selanjutnya siap? Siap. Oke, next. 3. Quran surah Al-Ahzab ayat 35 merupakan dari nalki cabang iman yaitu jaga kehormatan, malu, ikhlas, zuhud. Silakan melihat. Oke. Ada berapa orang yang betul? Ada berempat. Coba Riri, coba buka suratnya Riri. Al-Ahzab ayat Itu keluar dia, Pak. 35. Enggak keluar. Jangan dikeluarkan. Di back.
Gini. Anjay. Iya, dibagi kembali. Apa? Al-Ahqaf. J itu masuk Korea. J. Oh, J. Gak bisa. Oke, gak apa. Kita skip saja dulu. Yang kedua kan. Udah, siap semua ya? Sudah. Riri, udah siap? Ikut kuis lagi? Buat ya Pak. Nah, Iya. sama Bapak. Maksudnya, tapi dari diri belum juga kok. Bener. Ini Pak. Ya bisa. Asalnya Adinnya cipi aja. Gak bisa masuk lagi, Riri? Enggak. Soalnya Bisa gitu ya. Enggak ada apa-apa. Oke. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang termasuk malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah menjaga seluruh jiwa, menjaga lingkungan, menjaga diri dan batas interaksi. Ada ya jawab. Jawaban yang benarnya adalah ya, menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dilarang oleh agama Islam. Oke, nah, next. Oke, selanjutnya di bawah ini manfaat ikhlas adalah terhindar dari tipu daya setan, jadi terkenal dalam orang ramai, dibantu orang lain ketika dapat masalah, mendapat banyak teman. Manfaat ikhlas. Oke, betul semua ya. Oke, sepertinya Astri belum bisa dikejar oleh yang lainnya. Siapakah? Pasti panjang. Hai, waktu poin sih udah. Keterusan gue ya. Oke, bedanya 200 poin ya, lumayan jauh ya. Salah satu penerapan sifat malu yang tepat adalah malu ketika diejek pakai niko, memakai niko karena malu lihat kawan jenis, malu karena tidak punya uang, atau malu karena hidup seperti Larry. Itu curang orang gue. Masuk kapal aja. Oke, alhamdulillah betul semua. Oke, masih perbedaan masih jauh ya, sekitar 200 poin. Salah satu ciri orang ikhlas adalah, silakan. Silakan. Oke, betul semua ya. Langsung udah salah jiwa. Kok bedanya? Oke, wih, udah jauh bedanya. Bila lah. Ini udah 300 poin, ini 300 ke bawah, ini 300. Cipi. Ini jauh nih. Udah ribuan. Oke, terus selanjutnya pernyataan berikut yang sesuai dengan zuhud adalah yang merah, membuat surat keterangan tidak mampu demi mendapatkan KIPK. Yang birunya, walaupun memiliki kelebihan mata tapi sikap sederhana. Lalu pergi ke kampus menggunakan baju bermerek. Zuhud, yang di sini menghafal Quran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan pernyataan yang sesuai dengan zuhud. Ini sesuai dengan ikhlas. Oke, jadi siapa yang naik? Mary Fatia. Tapi yang kalah pak. Yang kalah tadi. Oke, sekarang jawabannya benar atau salah? Sederhana adalah lawan kata dari zuhud. Hati-hati.
Dan buat jawaban 3. Oke, ada yang salah jawab, siapa tuh? Oh, ternyata Astri bisa salah ya. Pak, infonya langsung mana? Nggak boleh ngomong Pak, ya. Harus betul, harus betul. Oke, berikutnya. Benar atau salah, ikhlas adalah sinonim dari tanpa pamrih. Bukan ikhlas bahasa kita ya. Oke, terus berikutnya. Oke, sepertinya Pak Ri memimpin dengan keunggulan 500 poin. Oke, menjaga kehormatan adalah kewajiban bagi wanita saja. Apakah benar atau salah? Oke, bagus. Oke. Oke, Fahri sepertinya masih mengungguli dengan perbedaan poin 550 poin. Oke, selanjutnya. Malu adalah sifat bagi setiap orang Islam. Benar atau salah? Salah. Oh, ini salah benar. Oke. Oke, soal terakhir. Malu dan tidak percaya diri itu sama. Benar atau salah? Jadi malu dengan tidak percaya diri itu berbeda ya. Iya, Pak. Kita lihat hasilnya. Putri. Podium ketiga atas nama. Podium kedua atas nama Armin. Dan yang terakhir adalah Terima kasih. Selamat atas kemenangan Fahri di game kita kecil-kecilan. Dapat hikmahnya. Hari ini nggak ada dia. Bapak nggak dapat hadiah soalnya dari tadi. Jadi kan Bapak. Oke. Oke. Dia Anda semua dalam setelah kita mempelajari ini, kira-kira Anda semua apa yang akan Anda lakukan setelah ini, Fahri? Kira-kira apa yang akan Fahri lakukan setelah mempelajari pelajaran kita ini? Bapak tidak sombong karena semuanya minta Allah kan, walaupun kita ada kelebihan dari kita harus tetap merendahkan hati kita. Oke, betul ya. Dalam berbuat mesti ikhlas. Oke, Anda semua sebelum kita tutup, apakah semuanya siap untuk mengamalkan kekuatan 4 tadi? Pertama, ada menjaga kehormatan. Lalu yang kedua, ikhlas, ya. Lalu dan zuhud. Dan 4 poin tadi itu 4 itu harus kita terapkan di dunia nyata, baik itu secara batiniah maupun secara lahiriah. Setidaknya bagi Anda semua yang sudah belajar dengan Bapak, ikhlasnya sudah mencapai tingkatan yang kedua. Minimal harus mengharapkan setidaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mengharapkan keduniaan. Oke, Bapak, kira itu saja. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.